Nah, jadi tadi sistem terisolasi itu contohnya termos gitu, karena tidak terjadi perpindahan kalor, jadi kita tuh kalau nyimpen air panas gitu lama untuk suhunya berubah gitu, karena kalornya tidak akan keluar. Nah, selanjutnya ada dua jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kalau reaksi eksoterm itu reaksi, jadi kalor itu bisa keluar masuk dari sistem ke lingkungan. Nah, kalau reaksi eksoterm, jadi si sistem akan melepaskan kalor ke lingkungan gitu. Nah, jadi ciri-cirinya kalau kita misalkan mereaksikan suatu zat gitu, misalkan di gelas kimia kita kocok-kocok. Nah, gelas kimia itu kan lingkungan ya. Nah, gelas kimianya akan terasa panas karena sistemnya melepaskan kalornya naik gitu. Terasa panas, terus nanti kalau kita ukur suhunya juga akan naik. Nanti terus kita belajar delta H. Delta H-nya itu negatif kalau reaksi eksoterm. Contohnya adalah reaksi pembakaran. Jadi semua reaksi pembakaran itu pasti termasuk reaksi eksoterm gitu. Contoh yang paling sederhana dari reaksi pembakaran itu misalkan kalian bikin api unggun. Nah, api unggun kan termasuk reaksi pembakaran. Kalau kalian duduk di dekat api unggun akan terasa panas kan? Nah, itu karena reaksi pembakaran itu dia termasuk reaksi eksoterm. Jadi si sistemnya melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi kita akan terasa panas gitu. Terus ada reaksi endoterm. Kalau reaksi endoterm itu kebalikannya. Jadi si sistemnya menyerap kalor dari lingkungan. Nah, ini ciri-cirinya berarti kebalikannya juga, terasa dingin. Jadi kalau kalian mereaksikan suatu zat, lingkungannya, gelas kimianya terasa dingin, itu termasuk reaksi endo gitu. Terus suhunya juga akan turun karena dari lingkungan diserap gitu kalornya oleh sistem. Karena yang kita ukur itu, ingat, yang kita ukur itu suhu dari lingkungan ya. Delta H-nya, delta itu perubahan entalpi, nanti kita pelajari lebih lanjut, itu positif. Terus contohnya reaksi fotosintesis. Kenapa fotosintesis termasuk reaksi endo? Fotosintesis itu kan reaksi antara karbon dioksida tambah air menghasilkan glukosa ditambah O2 ya. Nah, ini kan tambah cahaya matahari. Cahaya matahari itu kan termasuk kalor gitu. Jadi si sistemnya reaksinya membutuhkan kalor dari lingkungan gitu. Itu termasuk reaksi endoterm.